akan mereview mata kuliah Manajemen Treasury. Judul jurnal Determinal Profitabilitas dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah tahun 2020. Penulis yaitu Aida Maudi, Amrizal, Rizky Maulana Pribadi, dan Silvi Deni Cusiana. Publikasi dari Jurnal Akuntansi dan Governance. Review latar belakang penelitian. Profitabilitas usaha memiliki tujuan sekaligus indikator kinerja semua perusahaan. Profitabilitas dan kemampuan membayar zakat merupakan suatu ukuran bersama yang berjalan sekaligus. Sedangkan zakat merupakan kewajiban bagi muslim dan bagi bank syariah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban sosial bagi masyarakat. Corporate Social Responsibility merupakan pemberi pengaruh positif pada kinerja bank syariah yang akan memberikan manfaat seperti menurunkan beban operasi, mendorong peningkatan penjualan, dan pangsa pasar, menarik beberapa para investor dengan kesan atau pencitraan positif. Sedangkan good corporate governance juga memberi pengaruh penting dalam penghasilan profitabilitas dengan ukuran perusahaan menjadi variabel moderasi, seperti pengungkapan tanggung jawab sosialnya yang semakin luas mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kajian literatur ada teori stakeholder. Menurut Ghazali dan Cariri 2007, stakeholder adalah setiap personal ataupun kelompok yang bisa dipengaruhi atau mempengaruhi oleh capaian tujuan tertentu. Sedangkan teori stakeholder mengarahkan bahwa suatu perusahaan tidak saja beroperasi untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga mesti dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan seperti pemasok, kreditor, masyarakat, analisis pemerintah, pemegang saham, konsumen, dan karyawan sebagai bagian dari lingkungan sosial. Corporate Social Responsibility menurut Wibisono 2007 menyebut sebagai bagian dari bentuk komitmen berkelanjutan untuk dunia usaha yang dapat bertindak etis dan memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi dan masyarakat luas. Maka dari itu juga untuk meningkatkan taraf hidup pekerjaan beserta keluarga. Good Corporate Governance, gagasan tersebut awalnya dicetuskan oleh Cadbury tahun 1992. Menurut Hamdani 2016, Bank Dunia mengatakan bahwa sebuah aturan standar organisasi dalam bidang ekonomi yang dapat mengatur sebuah perilaku seorang direktur, manajer, pemilik perusahaan, beserta uraian tugas, rincian kewenangan, dan bertanggung jawab kepada para investor dan kreditor adalah sebuah sistem yang harus dijalankan, dikendalikan, serta dikelola perusahaan zakat tersebut. Zakat perusahaan. Ketentuan zakat perusahaan diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas. Besaran zakat perusahaan mengacu pada berita resmi nomor 1-ON-01-01-2019 20 Januari 2019 adalah hasil dari total aset zakat dikurangi total aset pengurang harta zakat yang dinamakan takaran zakat, yaitu dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Profitabilitas. Menurut Heri 2015, profitabilitas dapat diartikan sebagai salah cara bagaimana menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal tertentu. Rasio profitabilitas merupakan perbandingan laba dengan penjualan, aset, dan ekuitas. Sedangkan rasio profitabilitas dipakai untuk memperhatikan seberapa besar laba atau profit digunakan sebagai suatu ukuran kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan atau company size. Terdapat banyak tolak ukur melihat keberhasilan sebuah perusahaan. Menurut Susanti dan Agustin 2015, secara umum ukuran perusahaan dapat dilihat dari nilai ekuitas, penjualan, ataupun nilai total asetnya. Metodologi penelitian. Data didapat dari pencarian laporan keuangan publikasian tahun 2012 sampai 2018. Teknik pengumpulan data adalah metode purposive sampling populasi penelitian berfokus di Bank Umum Syariah.
Sampel penelitian terdiri dari beberapa bank syariah yang mempublikasikannya, seperti 1. Laporan keuangan tahunan perusahaan selama periode 2012 sampai 2018. 2. Laporan tanggung jawab sosial perusahaan pada tahun 2012 sampai 2018. 3. Tata kelola perusahaan pada tahun 2012 sampai 2018. Keempat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat pada tahun 2012 sampai 2018. Ini menggunakan 3 variabel independen, yaitu CSR, zakat, dan GCG. CSR menggunakan Islamic Social Reporting yang dibuat oleh Othman et al. 2009 yang sebelum telah diteliti oleh Hanifa. Pengukuran Islamic Social Reporting terdiri dari 6 tema dengan total seluruhnya sebanyak 43 item pengungkapan melalui cara dengan membaca dan menganalisis laporan tahunan perusahaan di setiap bank umum syariah. Menurut Chandrarin 2018, profitabilitas yang diproyeksikan oleh ROA dihitung berdasarkan besaran laba setelah pajak dibagi total aset dijadikan sebagai suatu variabel dependen. Ukuran perusahaan sebagai suatu variabel moderasi yang diukur menggunakan logaritma natural dari total aset. Variabel moderasi merupakan suatu variabel yang dapat memperkuat bahkan dapat memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Hasil dan pembahasan yang diperoleh. Sebagaimana terlihat pada tabel 2 di samping ini, hasil yang diberikan berdasarkan pengujian hipotetis pertama menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel CSR dengan profitabilitas. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai signifikan 0,033 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 2,269 lebih besar 2,05183 dari T tabel. Maka dapat dikatakan bahwa CSR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan profitabilitas atau ROA. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori stakeholder, namun bertentangan dengan studi Pratama et al. Pada tahun 2020 dan Jackwan dan Hermuningsih yang menunjukkan bahwa CSR tidak dapat meningkatkan nilai ROA. Pengujian hipotetis kedua atau pada tabel 2 menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara variabel GCG dengan profitabilitas perusahaan. Terbukti melalui nilai signifikan 0,307 lebih besar dari 0,5 dan nilai T hitung 1,042 lebih besar dari 2,05183. Hasil ini sesuai hasil studi Siswanti yang menunjukkan tidak adanya pengaruh GCG pada profitabilitas. Namun, temuan ini bertentangan dengan teori stakeholder yang menjelaskan bahwa semakin baik perusahaan menerapkan GCG, maka perusahaan akan mampu meningkatkan profitabilitasnya. Hasil pengujian selanjutnya, yakni hipotetis ketiga, tabel kedua menunjukkan hasil bahwa zakat memberikan pengaruh pada profitabilitas yang dibuktikan oleh nilai signifikan. Nilai signifikannya yaitu 0,04 lebih besar dari 0,05. Artinya, berzakat tidak mengurangi harta atau kinerja bank dan hasil ini juga sesuai dengan studi Ramadhani 2016 yang menunjukkan bahwasannya mengeluarkan zakat tidak dapat mengurangi kinerja perusahaan. Hal ini juga sejalan maksud zakat sebagaimana termaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39 dan surat Al-Baqarah ayat 245. Hasil pengujian hipotetis keempat menunjukkan ukuran perusahaan memperkuat hubungan CSR terhadap profitabilitas dikarenakan pada variabel CSR ketika dimoderasikan dengan ukuran sebuah perusahaan menghasilkan nilai yang positif yaitu 0,053. Artinya, ukuran perusahaan tersebut dapat memoderasi CSR dengan profitabilitas. Penelitian ini mendukung teori stakeholder bahwa pihak manajer, pemegang saham, karyawan, dan komisaris memiliki kepentingan yang sama terhadap profit, sekalipun seringkali memiliki kepentingan yang berbeda atau berlawanan.
Kesimpulan. Dari penelitian yang menggunakan pengujian model secara simultan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, CSR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Kedua, GCG tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Ketiga, zakat berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Keempat, ukuran perusahaan mampu memperkuat hubungan antara CSR dengan profitabilitas. Kelima, ukuran perusahaan mampu memperkuat hubungan antara GCG dengan profitabilitas. Bagi pemegang saham, pengeluaran dana CSR dianggap tidak penting. Sebagai manajer dana, CSR dianggap penting dalam rangka meningkatkan loyalitas pelanggan, mengangkat citra perusahaan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga pada akhirnya mengharapkan adanya repeat sale dan begitu juga terhadap pengeluaran zakat. Kelebihan dan kekurangan. Dalam penelitian ini, untuk mengambil sebuah data atau sampel untuk memperoleh nilai yang akurat dengan cara metode purposive sampling dengan menggunakan keuangan publikasian tahun 2012 sampai 2018. Metode ini sangat mudah untuk membandingkan dengan hasil populasi penelitian yang terfokus pada bank umum syariah. Kekurangannya seperti peneliti dapat menambahkan atau menggunakan ROE sebagai ROA untuk variabel dependen.